Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian beres-beres di rumah aku. Dan aku mau tunjukin juga ke kalian peralatan apa aja untuk merawat rumah gitu. Kalau rumahnya dirawat sendirian kayak aku gitu ya di sini. So, aku mau tunjukin ke kalian apa aja yang harus kita punya. Dan itu salah satu yang membantu buat ringankan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Oke, tapi sebelumnya aku mau nunjukin ke kalian garden aku musim gugur ya. Ini kan awal-awal November ya teman-teman. Inilah penampakan garden aku sekarang, guys. Jadi di situ ada pohon strawberry tuh, stroberinya udah banyak. Kalian udah lihat nggak? Ini tuh semua strawberry semua teman-teman. Jadi nanti di musim panas nanti akan panennya akan lebih banyak. Ini ada matahari loh datang. Dari kemarin itu mendung hujan gitu guys. Dan nggak hanya cuma di situ teman-teman. Kalian lihat nggak? Di sebelah sini juga. Tuh, ini tuh semua strawberry guys. Gitu. Tunggu dulu sebentar sebelum aku tunjukin apa aja yang aku punya untuk beres-beres rumah, untuk merawat rumah. Aku mau tanya dong ke kalian, siapa di sini absen dulu dong yang ikut challenge aku 30 hari untuk menurunkan berat badan, siapa aja, dan berat badan kalian sekarang berapa? Kalau aku belum timbang sih, tapi nanti di akhir video aku akan tunjukin ke kalian ya berat badan aku sekarang berapa. Ini tuh hari keberapa ya? Aku lupa ya. Udah lama sih, udah seminggu lebih. Tapi nanti kita lihat progresnya ya. Oke, kita langsung ke dapur yuk. Aku udah di dapur, tapi mohon maaf ya kalau ada suara yang sung kayak gini, kayak gitu. Nah ini tuh kan ada boiler. Jadi boiler ini adalah untuk pemanas air, ini untuk mengatur panas ruangan juga guys. Jadi diatur di sini. Sekarang ke dapur dulu ya teman-teman. Di bawah sini ini tuh semua peralatan. Aduh kok berantakan, tapi mohon maaf ya karena ini bener-bener pure nggak disetting guys. Jadi ini bener-bener ya gini adanya gitu. Jadi aku belum siap-siap gitu untuk keberes, tapi nggak apa-apa karena ini adanya aku seperti ini. Di sini ada yang buat cuci, aku pakainya liquid karena liquid ini lebih mudah untuk kalau mau cuci pakaian ya. Pertama ke cuci dulu ya, pencuci. Ini ada vanish ini vanish ini lumayan untuk yang cuci-cuci yang kayak white gitu. Ini bagus banget buat mencuci yang white. Kemudian udah pasti kalau ini untuk pencuci piring ya. Dan ini peralatan ini dipakai untuk pencuci piring, tapi pencuci yang bentuknya yang kayak steel gitu. Jadi kalau kotorannya sudah menempel di panci lah seperti itu ya. Jadi aku pakai yang ini gitu. Ini oven pride, ini bagus banget kalau buat teman-teman yang untuk mencuci oven. Look, oven itu kan kadang-kadang kotorannya nempel banget. Nah ini bisa dicuci pakai ini. Jadi jangan pakai yang kayak, jangan dipakai ini yang kayak besi-besi gitu, aluminium gitu. Itu kan akan merusak si ininya, si stensilnya gitu. Jadi pakai ini bagus banget. Ini cuma dimasukin ke plastik gitu, kantong plastik ya, dan dimasukin si liquidnya, didiamin selama semalaman gitu, besoknya langsung gincong kayak gini nih, kayak di foto gitu. Nah kayak gitu guys. Sekarang kita pindah ke sini. Nih di sini ada Dettol. Jadi Dettol ini untuk membersihkan bakterial yang ada gitu. Jadi ini bisa disemprot kayak gini. Area sini ini agak kotor, ini bisa disemprot cuman pakai ini kayak gini, semprot gitu. Dan nanti dielap pakai ini, misalkan kayak gitu. Udah deh kinclong. Ini juga bagus ya, silit bank. Nah aku gunain buat ngebersihin kompor gini. Itu kan kompornya bersih ya. Jadi kalau setiap udah masak, biasanya kan masakan itu semrawut gitu ya, nempel ke mana-mana biasanya. Nah aku langsung bersihin pakai ini guys. Ini bagus banget dan mudah. Tapi hati-hati ya, harus pakai gloves karena ini chemicalnya keras banget. Ini ada juga Dettol liquid. Aku antisipasi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan karena ini juga bagus kalau kita lagi ngepel lantai. Karena rumah ini kan nggak semua lantai karpet ya, ada lantainya juga, terutama di kamar mandi. Nah kalau ini bleaching ini, splash bleach ini aku gunain kadang buat kompor juga guys, dan juga kamar mandi. Yang ini ada, nah ini aku pakai buat ini ya, untuk membersihkan lantai. Ini tuh kayak lap gitu guys. Nah ini lap, tapi ini enggak semua. Ini kayak pemakaian berapa kali gitu, 1 minggu baru nanti dulu buang. Jadi kayak gini guys tuh. Nanti kalau nggak kepake, misalkan agak sedikit bau, langsung kita buang aja karena murah kok.
bulan sekali paling tidak. Ini buat unblock ya, jadi kalau misalkan ini buat sink kayak gini, itu perlu banget loh. Nah, kayak sink kayak gitu, nah seperti itu sebulan sekali itu akan pakai ini ya, biar tidak tidak tersendat gitu airnya. Untuk debu-debu sebaiknya pakai yang namanya ini polish guys. Jadi buat wooden, buat gelas, tapi gelas sebaiknya jangan pakai ini, ada lagi yang lain. Tapi ini biasanya pakai yang aku kayak wood gitu guys. Ini buat yang debu-debu ya. Buat teman-teman, kalau yang debu-debu di atas ini tuh debunya, ini setiap hari itu debunya ada aja tuh kayak gini guys, kalian lihat kan. Nah ini debu seperti ini, biasanya kan kalau kita debu ya udah pakai yang namanya kamoceng ya. Kalau di Indonesia tuh kamoceng, aku juga ada itu yang seperti kayak stick gitu, terus di spread gitu, pakai kamoceng lah intinya ya, kayak gitu-gitu. Jadi justru sih debunya jadi kemana-mana gitu. Nah usahakan pakai ini guys, jadi ini disemprot. Nah ini guys, ini pakai yang namanya gloves yang kuning ini khusus kok, ini gampang banget, ini dapat di mana-mana dan ini murah sekali ya. Jadi tinggal disemprot-semprotin gitu, langsung dilap pakai ini, jadi debunya nggak kemana-mana. Ini tunjukin kalian kayak gitu. Ini coba kita lihat praktekkan. Di sini kan ada debu kayak gini ya, tuh debunya nempel banget. Ini padahal seminggu sekali aku ngebersihin ini debu-debu di area furniture gitu, tapi tetap aja debu nempel. Nah kalau misalkan kamu ceng di gini-gini, ini spray kemana-mana. Jadi kalau misalkan pakai ini, kita pindahin dulu semua yang namanya foto-foto. Kita buka ininya kayak gini, dan kita spread it kayak gitu, kayak gini doang, dan cuman tinggal dilap kayak gini. Ini tuh bener-bener jadi lebih bersih gitu ketimbang pakai kamoceng guys. Jadi si debunya nggak nempel ke yang lain kemana-mana. Nah sekarang aku ngebersihin semua dari foto-foto sini, kayak frame-frame gini tuh, semuanya pakai alat ini guys ya. Bersih banget tuh, jadi nggak ada debu lagi sekarang, dan rasanya itu lembut banget tuh, nggak ada, bersih banget ya. Dan ini semua udah bersih, nggak ada debu lagi, dan simple banget. Jadi kalian itu sambil duduk sambil TV, jadi kita bersih-bersih debu-debu, jadi itu gampang banget gitu ya kalau kita mau niat gitu. Dan jangan lupa dijadwal, jadi biar kita nggak capek. Misalkan hari ini kita ngebersihin debu-debu, besok kita ngebersihin kamar mandi, besoknya lagi, jadi dijadwal setiap waktu, gak langsung sekaligus satu rumah misalkannya seharian gitu, itu ngerasa capek banget. Jadi kalau kita udah rutin ada schedule-nya, itu nggak akan capek. Ini buat teman-teman yang nanya, kok nggak pakai asisten rumah tangga? Kalau di sini tuh tinggal di luar negeri, yang namanya asisten rumah tangga itu yang pertama mahal ya, pekerja domestik itu mahal di sini. Dan kalaupun ada, itu di sini tuh ada yang namanya company service gitulah, cleaning service ya. Jadi kita bisa menyewa company kalau memang bener-bener kita sibuk banget, dan itu pun biasanya dibayar per jam gitu. Oke, tadi kita itu udah yang namanya debu-debu ya, dan sekarang kita yang namanya gelas. Ada kayak window, kayak table aku kan pakai gelas. Ada juga yang buat ini, kayaknya aku tadi di atas. Alright, sekarang kan udah semua udah debu-debu, udah pakai alat ini. Sekarang kita lanjut lagi ke yang alat lainnya ya. Udah di kamar mandi aku langsung kesini aja dulu ya. Dan ini untuk gelas. Nah ini untuk gelas-gelas, bisa kalian pakai gunakan window lens ini. Ini bagus banget. Ini bisa kalian buat pakai yang namanya kaca-kaca atau cermin-cermin. Ini cantik banget, dan ini mudah banget caranya. Cuma tinggal disprayin aja, dan lapanya pakai yang namanya kitchen towel. That's it. Ini tuh banyak sekali yang namanya tetap kebersihan. Ini domestos. Ini domestos buat toilet. Toiletnya cuma tinggal ditaruh di sini aja seperti ini, di sekelilingnya. Jadi kalian nggak perlu yang namanya menyikat toilet, cuman gini aja setiap 3 hari sekali. Udah diemin aja selama 30 menit, kita tutup. Kita diamkan selama 30 menit, baru nanti di splash. Gampang sekali, jadi kalian nggak perlu yang namanya aduh gosok-gosok sampai capek gitu ya. Gunakan 3 hari sekali, pakai ini semua kinclong, dijamin kinclong.
Ada splash bathroom juga. Ini buat bathroom kayak sink gitu. Jadi membersihkan sink, membersihkan bathtub. Aku pakai ini guys. Tuh. Habis mandi aku pasti langsung bersihin. Jadi nggak perlu nunggu nantilah nunggu jadwal. Jadi kalau untuk bathroom aku biasanya kalau habis mandi langsung 5 menit aku sisihkan waktu untuk ngebersihin gitu guys. Tadi aku udah tunjukin di bawah tentang unblocks. Jadi unblocks ini aku gunakan untuk di shower, untuk di sink gitu, di wastafel gitu kan. Ya aku pakai ini jadi nggak airnya nggak tersendat gitu guys. Jadi aku pakai ini sebulan sekali. Aku harus pakai ini. Debu di sini juga sama teman-teman, tadi aku pakai yang tadi duster tadi yang di bawah. Aku pakai di sini, cuman ini udah aku cleaningin sih, udah aku bersihin beberapa hari yang lalu, jadi masih nantilah kalau ada nempel lagi. Ini sih sebetulnya udah ada debunya tapi nggak terlalu apa ya nempel banget gitu, jadi masih bisa ini untuk besok lah gitu, jatah besok ya. Nggak semua di ruangan aku ini, di rumah aku ini pakai karpet, jadi ada sebagian yang pakai porcelain, sebagian yang pakai seramik gitu ya. Jadi di kamar mandi aku seramik, otomatis aku harus ngepel di lantai dan pakai detol juga guys, biar apa ya, biar makin bersih gitu. Yang pakai porcelain ini di semua kamar mandi ada 3 dan dapur yang pakai seramik ini, dan selebihnya pakai karpet. Jadi kalau karpet memang ada spesial vacuum ya. Ini udah kinclong kan, kinclong banget. Tinggal disemprotin pakai gini. Biasanya habis gosok gigi gitu guys, jadi ini dilapin kayak gini, terus dilap pakai tisu gitu kayak gini. Jadi nggak nunggu jadwal ya, kalau kayak gini-gini aware gitu. Kalau udah beres gosok gigi sebelum tidur biasanya ya aku gini aja langsung quick gitu kan, jadi udah kebiasaan gitu, kayak rutin. Kotorannya juga nggak membandel gitu, kamar mandi itu tetap selalu bersih. Udah gitu kinclong kan. Aku udah pup gitu. Aku biasanya kalau ngelihat ini udah kayaknya nggak bersih, walaupun cuma sedikit, aku langsung semprotin dan langsung aku usap deh kayak gini. Tuh. Gampang kan? Gampang banget. Bersih kan? Biasanya kan yang namanya di lantai itu biasanya rambut nih yang paling banyak. Jadi kalau aku kan yang namanya pakai pembersih lantai itu biasanya seminggu sekali. Cuman kalau ngebersihin kayak rambut-rambut kayak gini ada di sini, aku biasanya cuman pakai pakai ini, pakai tisu gitu, yang pakai toilet paper gitu. Terus langsung aku iniin aja gini guys. Jadi kayak nyapu gitu. Kayak gini tuh hampir setiap hari tuh kayak gini. Kebayangkan kalau nggak dibersihin setiap hari. Teman-teman, mumpung aku masih di sini dan timbangan ada di depan mata, kita timbang dulu ya berapa berat badan aku sekarang. Aku tuh nggak punya yang namanya selang buat cebok gitu ya, jadi aku pakai karena aku nggak bisa ya cebok cuman pakai ini doang, karena di sini tuh apa ya, desainnya memang cuman pakai tisu paper gitu dan aku nggak terbiasa. Jadi aku siapin ini guys, mau pipis atau mau pup gitu, aku langsung udah siapin ini guys di sini. Berapa ya timbangan aku sekarang? Oh, 52,7 kilogram guys, lumayan lah, stabil. Oh, alhamdulillah masih stabil ya berat badannya. Jadi kemarin 52,8, sekarang turun sedikit 52,7, nggak apa-apa, yang penting ada progres yang positif lah tuh, walaupun turun-turunnya cuma sedikit-sedikit, nggak apa-apa, it's okay. Ya masih ada hari-hari berikutnya. Oke, kita langsung ke bawah, lihat ke kamar mandinya si kakak duta. Ayo kita masuk guys ke kamar mandinya kakak duta. Nah di sini juga ada beberapa peralatan kebersihan, jadi aku nggak perlu ngambil dari tempat lain. Jadi setiap ruangan ada pembersihnya masing-masing ya guys. Jadi aku nggak capek gitu guys ngambil dulu ke ruangan lain buat ngebersihin ruangan ini. Karena kamar mandi anak-anak ini dibersihkannya rutin, jadi selalu bersih ya, dan anak-anak juga sudah terbiasa untuk merawat kebersihan di kamar mandi di setiap ruangan juga sih.
kebersihan-kebersihan untuk menunjang kita sebagai ibu rumah tangga di luar negeri, terutama kayak aku yang nggak punya asisten rumah tangga yang semua dikerjakan sendiri. Jadi beberapa yang tadi aku tunjukkan ke kalian itu sangat membantu banget, cara memudahkan aku dalam merawat rumah tanpa harus repot-repot mengeluarkan tenaga gitu. Dan kita bisa, walaupun kita sudah berpenampilan gitu kan ya, maksudnya kayak aku sekarang siap-siap, aku masih bisa mengerjakan rumah tangga tanpa harus aduh aku udah pakai baju ini nih, aku udah pakai baju itu gitu. Jadi tanpa harus mikirin ke sana kemari. Dan ada yang beranggapan bahwa teman-teman sesama perantauan kayak aku gitu ya, yang sama-sama menikah dengan orang luar dan pernah merasakan ada nyinyiran dari teman-teman, ngapain sih nikah sama orang luar terus dibawa keluar kalau dijadiin pembantu. Hello, aku ini bukan pembantu ya teman-teman ya, ini tuh rumah aku loh gitu ya, ini tuh rumah aku gitu. Yang rawat itu aku, bukan bekerja ke orang lain loh, ini rumah aku sendiri gitu. Kenapa rumah aku sendiri nggak kita rawat? Kita harus rawat baik-baik. Kalau aku, daripada aku ngeluarin uang, karena aku masih mampu mengerjakan aktivitas sendiri, kenapa harus aku bayar orang gitu? Mendingan uangnya aku kumpulin buat beli tiket gitu ke Indonesia gitu ya, atau buat bagiin ke keluarga di Indonesia gitu teman-teman. Jadi menurut aku kita tuh harus produktif gitu ya. Selain kita berolahraga, kalau kita gerak-gerak gitu ya ngerumah, itu manfaatnya banyak banget. Manfaatnya ke kita juga, manfaat ke diri kita juga. Kita menjadi lebih bersih, kita lebih menjadi, kalau rumah kita bersih itu kitanya jadi sehat, lebih sehat. Dan kalau kita aktivitas gerak, badan kita gerak, kita pun ada positive vibe yang kita ambil gitu. Kitanya jadi lebih apa ya, daripada kita ngejogrok cuma nonton TV aja, apa itu gunanya? Nggak ada sama sekali gunanya gitu. Terus kerepotan nggak teh? Nggak repot sama sekali, nggak repot sama sekali. Aku bisa ngerjain pekerjaan rumah anytime, kapanpun gitu. Tapi kalau misalkan basically semua itu ngerjain, aku memang dijadwal ya, jadi ada fase-fasenya gitu. Jadi nggak semua, tapi sebisa mungkin setiap hari kalau aku punya waktu sekecil apapun pasti aku beresin rumah gitu. Kalau cuci baju memang itu kan ada jadwalnya, seperti seminggu 3 kali gitu kan ya. Oke, gitu aja guys. Dan nextnya ada yang nanya ke aku juga, teh ini review dong apa aja yang standar living di UK gitu ya, standar rumah-rumah di UK tuh kayak gimana sih. Aku akan sajikan buat kalian di next videonya ya. What? Sorry ya guys, kucing aku udah wah. Oke guys, thank you so much for watching, dan semoga video aku tadi bermanfaat buat teman-teman yang memang memerlukan. Thank you so much buat kalian yang selalu support channel aku dan subscribe. You all the best. Okay guys, see you next time and take care. Love you.